Saya Tia Rahmania, PDI Perjuangan, Banten 1. Kenapa saya tidak membuka jaket ini? Karena KPK ini lembaga yang didirikan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Ketua Umum kami Ibu Megawati Soekarno Putri. Merdeka! Pak Nurul Gufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak, bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Bagaimana kasus-kasus Bapak yang lain Bapak bisa lolos. Mohon maaf Pak, Bapak bukan produk dari kami. Ya, Bapak bukan produk dari kami, itu satu. Korupsi itu intinya etika dan moral Pak. Saya adalah salah satu dosen anti korupsi Pak. Ya, izin ya Pak. Baik. Nah, terima kasih. Baik. Karena demikian, terima kasih Pak. Karena Bapak sendiri, Pak Gufron sendiri yang membuka. Bapak tadi jadi Pak, dengan demikian, mohon ini masukan kepada panitia Lemhanas, kalau bisa cari tolong dihargai forum ini Bu. Yang memberikan nilai-nilai baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. Lagi viral ya, kader PDIP dipecat ya, padahal kader PDIP ini ya, Tia Rahmania ini lolos ya di DPR, menjadi anggota DPR begitu kan ya. Tapi pada hakikatnya ini dipecat dari PDIP ya, alasannya tidak tahu begitu, masih belum ada informasi dari PDIP begitu kan. Tapi ini dipecat begitu kan ya, anggota DPR. Makanya dengan adanya seperti ini ya, Tia Rahmania begitu kan, awalnya ya dia mengkritik dan menyentil Nurul Gufron sebagai pimpinan KPK, dan bahkan ya dikritik habis-habisan di situ begitu soal penegakan hukum yang ada, dan bahkan ya dia mengkritik Nurul Gufron soal tes ya tes wawasan ya, kenapa Nurul Gufron kok bisa lolos. Nah, itulah yang kemudian ya banyak yang menduga bahwa dipecat karena ya mereka mengkritik pimpinan KPK. Kabarnya begitu kan. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi mungkin salah satu yang menjadi kita tahu bahwa kenapa PDIP kok bisa pecat anggota DPR terpilih ini begitu kan ya. Tia Rahmayani ini begitu kan ya. Tia Rahmayani ini diganti oleh Boni Triana ya, kalau nggak salah Boni Triana, yang kemudian selisih dari beberapa suara begitu kan, 36 dan 37. Akhirnya apa? Akhirnya saya mengira bahwa kenapa kok ini dipecat? Apakah gara-gara dipecat karena mengkritik KPK? Nah, itulah masih belum mengetahui ya soal dugaan-dugaan itu. Tapi ya jelas kenapa kok dipecat begitu. Kalau toh pada hakikatnya mengkritik KPK, justru ini bagus begitu kan, memberikan masukan di situ kepada KPK. Karena KPK selama ini yang kita lihat di masyarakat, trustnya sudah luntur, sudah ambiar mereka. Karena apa? Karena seolah-olah ya itu aja KPK begitu kan, ya seolah-olah bisa diintervensi sana sini. Akhirnya apa? Akhirnya kata Tia Rahmania begitu kan ya, KPK jangan seenaknya begitu kan ya, sana sini begitu kan ya. Kalau toh pada hakikatnya bisa diintervensi, maka Gufron ini sebenarnya begitu menjadi pembicara dalam acara pemantapan nilai-nilai kebangsaan ya bagi calon di situ begitu. Dia mengkritik habis-habisan. Ada apa di balik ini semua ya? Kenapa kok bisa dikritik? Itu satu begitu ya. Apakah karena gara-gara kritik Gufron ya, Tia Rahmania ini dipecat dari PDIP dan batal dilantik untuk menjadi anggota DPR? Apakah gara-gara ini? Saya kira mungkin ada yang lain begitu kan selain itu, tapi pada kenyataannya adalah KPK itu begitu kan lembaga tertinggi, dalam artian tidak bisa diintervensi oleh siapapun.
Itu satu. Yang kedua adalah ketika kader PDIP mengkritik KPK, justru ya menurut saya pribadi ada nuansa-nuansa yang kemudian kemudian ada keberanian. Karena mau tidak mau kalau kita hadapkan dengan bagaimana Harun Masiku begitu yang menjadi incaran dan buron KPK yang selama ini, bukan tidak mungkin KPK itu tahu begitu kan bagaimana tempat-tempat ya persembunyian dari Harun Masiku ini. Tapi ya kita lihat saja begitu. Kalau kader PDIP tetap mengkritik ya hal-hal begituan, bukan tidak mungkin Harun Masiku akan didatangkan besok. Mungkin ya kalau dikaitkan dengan apa yang kemudian kita amati begitu kan ya. Tapi sampai hari ini ya Tria Rahmania ini kan dipecat masih belum ada informasi dari PDIP, tapi dugaan-dugaan itu banyak yang kemudian banyak yang mengatakan bahwa dipecat karena mengkritik Gufron begitu kan ya. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ya mau bagaimana lagi begitu. Kasihan begitu. Padahal Tia Rahmayani ini caleg DPR ini terpilih begitu ya dan gagal ke Senayan karena dipecat dari anggota PDIP. Lantas bagaimana? Ya mau tidak mau kita harus menunggu itu begitu ya. Bahkan dari jawaban dari Gufron di situ begitu kan ada mekanisme tersendiri di KPK begitu kan ya kelulusan tes kewawasan dan sebagainya begitu. Bahkan kenapa ya Tia Rahmaya ini protes keras kepada KPK? Ada apa? Walaupun mereka berbicara secara substansi, berbicara tentang realita yang ada, tapi kan Gufron ini kan begitu sebagai pemateri di situ begitu kan. Tidak perlu diungkapkan dalam forum-forum yang kemudian mengarah pada ke sindir menyindir begitu. Tapi inilah inilah yang kita rasakan hari ini bahwa kalau Tia Rahmani ini dipecat gara-gara ini, saya kira salah juga begitu. Kenapa? Ya karena satu sisi begitu, masa kalau ada orang yang mengkritik tiba-tiba mau dipecat, ada apa? Ada apa di balik ini semua kan? Kan menjadi pertanyaan besar ya, menjadi pertanyaan besar di situ begitu ya. Justru ya dengan keberanian Tia Rahmaya ini menunjukkan bahwa kader yang solid ya membela ketua umumnya. Ya KPK itu dibangun oleh Ibu Megawati begitu kan. Ini yang kemudian kita amati di situ begitu. Makanya ada nuansa-nuansa di balik ini semua begitu kan. Maksudnya ada nuansa yang kemudian bersifat politis atau bagaimana ya. Tapi kita lihat saja begitu bahwa kader PDIP sekarang ya menjadi buron di situ. Benar hati-hati begitu ya. Ya menjadi buronan KPK. Ya kita lihat saja bagaimana Harun Masiku di situ. Ya mungkin sangat hati-hati betul begitu dengan adanya seperti ini. Karena apa? Karena KPK saja menangkap Harun Masiku sampai ke sekarang masih belum ada begitu. Saya kira banyak komentar ya dari netizen yang mengatakan bahwa masa kalau seperti itu dipecat begitu kan ya pasti ada kesalahan tersendiri begitu kan ya selain dari ini mungkin salah satunya begitu ya. Memang ada yang berasumsi bahwa Gufron ini memang sangat layak dikritik ya. Layak dikritik, ia tak layak sebagai pimpinan KPK ya karena justru berperilaku ya koruptif katanya begitu kan ya. Tapi kok bisa dijadikan narasumber yang berbicara tentang integritas anti korupsi. Terus kemudian ada yang mengatakan aneh sekali ketika ada kader yang mengkritik hal tersebut justru dipecat oleh PDIP. Apakah karena Gufron itu orangnya PDIP disusupi di pimpinan KPK? Nah, ini kan hanya sebuah pertanyaan besar begitu kan ya. Tapi inilah pada kenyataannya dengan adanya KPK selama ini kan tidak mudah untuk mengusut orang ya, tidak mudah untuk mengusut orang. Salah satunya misalnya begitu kan, ada korupsi besar ya, ada korupsi besar. Terus kemudian ketika KPK mau melangkah ya pasti ada penjegalan. Itu ingat itu begitu kan. Saya tahu persis bagaimana posisi KPK hari ini ya. Beban KPK hari ini sudah saya tahu persis begitu kan. Seolah-olah KPK ini sekarang ini tersandra begitu. Ketika ada kader ini kader itu begitu kan yang korupsi, ada orang ini orang itu korupsi begitu kan. Pasti ada ancaman kepada KPK.
Itu satu. Yang kedua adalah ya ketika misalnya ada indikasi mau ditelusuri dan sebagainya begitu kan, pasti ada yang menjegal di situ, dan inilah perilaku di Indonesia saat ini begitu. Mengapa kita mengalami kemunduran yang sangat jauh begitu kan? Coba dana hibah di Jawa Timur ya. Kita lihat saja di situ ya, banyak mungkin salah satunya yang mengintervensi KPK. Ya kenapa? Karena orang-orang yang terjerat korupsi di situ masih berkeliaran. Orang-orang yang indikasinya adalah diduga sudah menerima dana hibah di situ masih berkeliaran, masih enak-enak aja di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya mungkin kasus ini akan hilang ditelan bumi begitu. Jadi saya kira ya mungkin kalau orang itu mengkritik kepada KPK oke-oke aja begitu kan. Tapi KPK itu menjadi menjadi untuk melakukan ya mengusut dugaan-dugaan ini pasti ada intervensi sana sini begitu. Saya yakin dan seyakin-yakinnya pasti ada ya. Walaupun sedikit dan tidak banyak, tapi pada kenyataannya ada. Kenapa kasus-kasus besar masih belum selesai? Mungkin salah satunya ada nuansa-nuansa ini. Ya, salah satunya ya mungkin ya si Gufron ini mungkin takut atau apa begitu kan. Itu kan tidak hanya menjadi ancaman kepada Gufron, bahkan keluarga-keluarganya mungkin bisa itu terjadi begitu kan ya. Jadi inilah negara kita bahwa ya kalau saya pribadi kalau salah-salah, kalau benar-benar begitu. Tidak boleh KPK itu diintervensi oleh siapapun ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.